Apakah Indonesia akan emas di tahun 2045 atau sebaliknya malah akan cemas? Katanya eksperimen ini menciptakan resiko besar. Ini kabarnya digunakan untuk melihat ke masa lalu dan juga masa depan. Selamat datang di channel ini dan saya Galih Mukti. Mari coba bayangkan ini. Ada sebuah teknologi rahasia yang katanya mampu melihat masa depan. Bisa ngintip apa yang akan terjadi, bahkan memprediksi kejadian-kejadian besar sebelum semuanya terjadi. Kedengarannya kayak cerita science fiction kan? Ini adalah inti dari sebuah teori konspirasi yang dikenal sebagai Project Looking Glass. Proyek ini katanya dijalankan pemerintah Amerika di balik layar. Apakah cuma dongeng konspirasi atau mungkin ada fakta yang tersembunyi? Yuk kita gali lebih dalam. Looking Glass ini dipopulerkan oleh seorang whistleblower yang bernama Dr. Dan Burish. Nama aslinya Dan Crane, seorang mantan ilmuwan mikrobiologi yang mengaku bekerja di bawah proyek-proyek rahasia pemerintah. Menurut Burish, ia terlibat dalam proyek-proyek rahasia, termasuk Project Looking Glass ini. Banyak orang skeptis menganggapnya hanya seorang pencari perhatian, meski ada juga yang mempercayainya. Ada nama lain, yaitu Bill Wood, seorang mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat atau Navy SEAL yang mengaku tahu tentang Project Looking Glass ini melalui pengalamannya di militer. Sebelum kita bahas apa itu Project Looking Glass, kita mulai dari latar belakangnya dulu aja. Proyek ini kabarnya dimulai di tengah-tengah Perang Dingin, yakni sekitar akhir 1940-an sampai 1950-an. Waktu itu Amerika Serikat dan Uni Soviet lagi bersaing ketat dalam segala hal, nuklir, luar angkasa, sampai teknologi eksperimental. Teori konspirasi ini bilang kalau pemerintah Amerika Serikat nggak cuma fokus di perang senjata, tapi juga eksperimen yang melibatkan waktu, ruang, dan masa depan. Katanya teknologi ini awalnya terinspirasi dari paten-paten dari Nikola Tesla, ilmuwan eksentrik yang teorinya sering dianggap terlalu maju pada zamannya. Kalau teman-teman familiar sama nama Tesla, bukan merek mobil, pasti tahu dia bukan cuma jago bikin lampu menyala, tapi juga teori soal free energy dan juga gelombang elektromagnetik. Kalau teori soal mendapatkan cinta gebetan, dia jelas gak punya. Nah, pada saat dia meninggal, dokumen-dokumen katanya langsung disita oleh pemerintah. Dari situlah beberapa orang percaya teknologi untuk membuat Looking Glass ini mulai dikembangkan. Jadi apa sebenarnya Project Looking Glass ini? Berdasarkan teori ini, proyek ini menciptakan sebuah perangkat yang mampu melihat berbagai kemungkinan di masa depan. Idenya adalah teknologi ini bisa membaca jalur-jalur waktu atau timeline yang berbeda, kayak ngelihat cabang-cabang di pohon. Ini mengingatkan saya dengan salah satu series Marvel, yaitu Loki. Itu termasuk series favorit saya. Di series itu dia jadi dewa timeline, megang banyak akar waktu, terus sama dia dipegang jadi satu kayak pohon. Sampai sini mungkin kebayangkan ya maksudnya. Perangkat ini nggak cuma bisa ngelihat masa depan satu versi saja, tapi berbagai versi yang mungkin saja bisa terjadi, tergantung pada keputusan yang diambil di masa sekarang. Jadi kalau pemerintah mau tahu apa efek keputusan politik atau perang tertentu, mereka tinggal cek versi masa depan lewat perangkat ini. Kalau ngelakuin A hasilnya apa, kalau ngelakuin B hasilnya apa. Di masa depan bakal beda-beda hasilnya, tergantung yang dilakukan pada masa ini. Bayangin kalau kalian punya alat kayak gini, bisa ngintip masa depan, bisa tahu apakah timnas bola Indonesia masuk Piala Dunia atau enggak, apakah Indonesia akan emas di tahun 2045 atau sebaliknya malah akan cemas. Sekarang, siapa saja sih yang ada di balik proyek ini? Teori ini bilang ada campur tangan banyak pihak, mulai dari militer Amerika, badan intelijen kayak CIA, sampai ilmuwan terkenal seperti John von Neumann. Beberapa orang bahkan percaya ada keterlibatan alien. Yap, lagi-lagi alien muncul di sini. Kalau semua teori konspirasi beneran ulah alien, kayaknya alien-alien ini lebih sibuk daripada influencer TikTok yang jadi buzzer politik. Teori konspirasi rasanya emang nggak lengkap kalau nggak ada UFO atau alien. Di teori kali ini katanya ada teori lain maksud saya yang katanya teknologinya buatan alien.
seperti hasil reverse engineering atau copy paste dari benda alien yang ditemukan di daerah Roswell, Amerika. Untuk kasus Roswell ini sebenarnya dulu banget pernah saya bahas, silahkan dicek kalau tertarik untuk nonton. Ada dua versi dari teknologi ini. Versi pertama Looking Glass ini bentuknya perangkat yang ukurannya pas di telapak tangan seperti sebuah notepad. Ada juga yang bilang kalau itu seperti VR. Kemudian teori yang satunya lagi atau versi yang satunya lagi adalah perangkat ini tuh gede banget, seperti cincin-cincin besar yang kemudian dirakit seperti sebuah satu mesin, kemudian bekerja seperti sebuah Stargate dan membuka wormhole untuk perjalanan antar dimensi. Intinya kayak portal gitu, kemudian kita bisa masuk ke dalamnya. Menurut klaim orang-orang dalam yang diduga terlibat, teknologi Looking Glass ini kabarnya digunakan untuk melihat ke masa lalu dan juga masa depan dengan memanfaatkan consciousness atau alam sadar si operator sebagai mekanisme pengendalinya, atau cara nyetirnya itu ternyata pakai kekuatan pikiran. Bias dari pikiran si operator ini katanya ngaruh ke gambar atau informasi yang dihasilkan. Misalnya disuruh melihat masa lalu ketika Yesus disalib. Kalau yang make alat ini adalah orang ateis, maka nggak akan lihat apa-apa sama sekali. Dan kalau yang make itu orang Kristen, maka mungkin dia akan bisa melihat peristiwa tersebut. Jadi biasnya itu cukup bervariasi tergantung siapa yang melakukan atau mengoperasikan proyek ini. Kenapa teknologi ini dibuat? Jawabannya sederhana, yaitu kontrol. Kalau kita bisa tahu apa yang bakal terjadi sebelum itu terjadi, otomatis kita jadi pemain paling kuat di dunia. Ya sama aja kayak lo punya duit, lo punya kuasa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke, weh. Tapi buat gue enggak. Proyek ini kabarnya dirancang untuk bantu pemerintah memprediksi hasil perang, perubahan politik, sampai bencana alam. Nggak cuma itu, alat ini juga katanya bisa bantu mencegah skenario terburuk. Misalnya apa yang harus dilakukan biar perang dunia ketiga tidak terjadi. Kalau teknologi ini sehebat itu, kenapa proyeknya dihentikan? Ada beberapa teori menarik soal ini. Pertama, katanya eksperimen ini menciptakan resiko besar. Para ilmuwan menyadari kalau main-main dengan waktu bisa bikin timeline kita malah jadi nggak stabil dan kacau. Bayangin kalau kita bikin paradoks waktu, itu nggak cuma bikin bingung, tapi bisa bahaya buat seluruh realitas kita. Kedua, ada masalah etika. Gimana kalau teknologi-teknologi ini malah jatuh ke tangan yang salah, atau malah disalahgunakan buat ngatur hidup orang lain demi keuntungan pribadi. Dan terakhir, ada teori kalau teknologi ini ternyata developmentnya mentok, hasilnya jadi nggak akurat dan proyeknya dianggap gagal. Ini yang bikin project Looking Glass ini makin seru dibahas. Ternyata ada hal-hal lain juga. Misalnya, tahukah teman-teman kalau istilah Looking Glass ini diambil dari karya atau novel Through the Looking Glass karya Lewis Carroll. Kalau nggak salah itu sequelnya dari Alice in Wonderland yang ada filmnya juga. Nama ini dipilih karena melambangkan melihat dunia lain atau melihat waktu yang lain. Apakah para ilmuwan juga melihat ratu kepala gede? Mungkin saja. Ada juga teori yang bilang kalau proyek Looking Glass ini memprediksi sesuatu yang besar bakal terjadi setelah tahun 2012. Nah, ini sering dikaitkan sama ramalan kalender Maya kalau nggak salah. Apakah itu kebetulan atau ada sesuatu di balik itu, cuma mereka yang tahu jawabannya. Tapi kan endingnya sekarang kita nggak jadi kiamat, kita tetap hidup. Atau jangan-jangan mungkin di timeline yang lain sudah ada kiamat, we never know. Intinya ceritanya itu gini, pada zaman dahulu mereka coba ngelihat ke masa depan, yakni tahun 2012, dan mereka tiba-tiba panik. Katanya kalau melakukan hal apapun untuk mencegahnya, melakukan A, B, C, D, sampai Z, event atau kejadian setelah 2012 itu hasilnya selalu sama. Jadi 2012 sampai sekarang gak ada alternatif timeline. Sebelum 2012 itu timelinenya banyak, tiba-tiba setelah 2012 timelinenya menyatu. Setelah 2012 semua akan menuju ke suatu hal yang pasti, nggak bisa dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa. Apakah endgame atau goalnya ini positif atau negatif? I guess we never know sampai kita benar-benar merasakannya. Cukup ngeri. Anyway, ada
turunan lain selain Project Looking Glass ini, namanya Project Yellow Cube. Tapi ini kita bahas di lain waktu saja, mungkin saja ini malah jadi lebih menarik daripada Project Looking Glass. Nah, project ini adalah salah satu teori konspirasi yang paling menarik yang pernah ada. Faktanya mungkin masih abu-abu, tapi idenya bikin kita mikir gitu. Kalau kita bisa melihat masa depan, apakah itu bakal jadi berkah atau malah bencana? Apakah kita siap tahu apa yang bakal terjadi sebelum itu terjadi? Dan apakah kita akan berusaha keras mengubahnya sesuai keinginan kita? Ini menarik untuk dibahas. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah ini sekedar teori saja yang dibesar-besarkan atau cuma karangan orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk tahu video-video seperti ini di masa yang akan datang. I'm Galih Mukti, I'm signing out. Bye. Malah adan, pas. Bye.